Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang maju ke depan aja sedikit. Ini masih kosong nih, supaya nanti yang di belakang itu masih bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada khalqihi, adada kulli harfin kutiba wa yuktab, abadal abidin wa daharad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa 'amalan shalihan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah wardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih wa la tunsinahu abadan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Baik, ahlan wa sahlan. Fanabda, ya, insyaallah kita lanjutkan dars kitab Tajwidul Huruf, yang mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua huruf, ya, yaitu huruf al-ain dan huruf al-ghain. Hari ini kita masuk kepada huruf alfa, ya, alfa. Di mana makhrajnya, apa sifatnya, bagaimana cara melafazkannya dan yang lain-lain, ya. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhuna hafizahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Amin. Alfa makhrajuha min batni syafati sufla ma'a atrafi sanaya al-ulya. Kaifiyatu nutqi biha yajibu jarayanu sawti wan nafasi ma'a mura'ati tarqiq. Baik. Alfa makhrajnya, ya, dia masuk ke dalam yang makhrajnya itu syafah, ya, bibir. Nah, bagian bibir itu di mananya dia? Min batni syafati as-sufla, ya, di bagian dalam dari bibir bawah, ma'a atrafi as-sanayal ulya, dengan ujung dua gigi atas, ya, dengan dua ujung gigi atas ini menempel di batin syafah as-sufla, ya, di bagian dalam dari bibir bawah, ya, jadi di dalam, bukan di luar, ya. Jangan f, di dalam saja, tinggal tutup f, fa, ya. Nah, di syafah ini ada dua makhraj, ya kan? Makhrajnya yang pertama adalah syafatan, dua bibir atas dan bibir bawah. Ada 3 huruf di situ. Ba, mim, waw. Kemudian makhraj satu lagi, ya, ini makhraj fa, yaitu batin syafati sufla, bagian dalam dari bibir bawah dengan ujung dua gigi atas, ya. Itu di situ ada 1 huruf. Jadi kalau ditanya di syafah ada berapa makhraj? Ada 2 makhraj. Di syafah ada berapa huruf? 4 huruf. Syafatan berapa makhraj? Berapa huruf? 3 huruf. Batin syafah berapa huruf? 1 huruf, yaitu huruf fa. Nah, baik. Bagaimana cara melafazkan huruf fa? Yajibu jaryanus sauti wan nafas. Mesti mengalir suara dan mengalir nafas. Jadi jangan ada yang ditahan, ya, mengalir suara dan mengalir nafas. Ma'a mura'ati tarqiq, nah, dengan memperhatikan bahwa hurufnya ini akan menghasilkan tipis, ya, karena fa sifatnya adalah istifal, yang mana istifalnya ini nanti akan menghasilkan suara yang tipis. Jadi jangan sampai tebal fa-nya.
mengalirnya suara akan menghasilkan rokhawah, sehingga efeknya apa? Efeknya suara fa ini akan panjang dia suaranya kalau dia waqaf. Ya, jadi cara melafazkannya adalah dengan mengalirkan suara dan mengalir nafas, yang mana efeknya akan panjang zaman huruf fa ini ketika dia sukun. Dan juga mesti memperhatikan ketipisannya, jangan sampai dia menjadi tebal. Baik, ad-dalil minal jazariyah. Ad-dalilu minal jazariyah min tarafayhima wa min batni syafah fal fa ma'a tarafis thanaya al-musyrifah. Sifatuha al-infitah, al-istifal, ar-rakhawah, al-hams, al-idlaq. Aywa. Jadi tadi dalil minal jazariyah min tarfaihima, itu yang huruf sebelumnya ya, ba'u, wawu, mimu, min tarfaihima. Wa min batni syafah fal fa ma'at rafis sanayal musyrifah. Ya, sedangkan dan dari batnu syafah, bagian dalam dari bibir bawah, itu huruf fa ya, dengan dua ujung gigi atas. Sifatnya apa saja? Yang pertama al-infitah. Ya, sifatnya infitah. Kemudian al-istifal. Ya, istifal berarti arah suaranya itu ke bawah. Ittijahu dhabti saut ila as-sufla, ya, mengarah ke bawah, sehingga akan menghasilkan tartib. Kemudian sifatnya ar-rakhawah. Ar-rakhawah itu apa? Jaryanu as-saut, mengalirnya suara. Nah, jadi hak dari huruf rakhawah ini ya, kalau di sini adalah huruf fa, haknya apa? Jaryanu as-saut. Haknya, zatnya ya, mengalirnya suara. Mustahaknya apa? Efeknya apa? Panjang zamannya ketika ia sukun. Ya, maka ketika sukun panjangkan ya, nafsi, nafsi. Jangan nafsi. Sudah masuk, belum habis fa-nya sudah masuk ke huruf sin. Min nafsi, nafsi. Ya, bergabung fa dengan sin. Tapi gimana? Habiskan dulu fa-nya, rakhawahnya, yaitu panjang zaman ketika dia sukun. Nafsi, nafsi. Ya, itu rakhawah. Kemudian al-hams, mengalir nafas, jaryanun nafas, jaryanan taman atau jaryanan kamilan. Ya, jangan sampai nafasnya tertahan. Kalau nafasnya tertahan nanti jadi huruf P. Fa-nya jadi P dia. Nafsi. Nafsu. Kalau ditahan nafasnya jadi nafsu. 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 Ya, jangan ditahan. Jadi mengalir, suara mengalir, nafas juga mengalir. Ya. Kemudian al-izlaq. Dia bagian dari huruf izlaq karena keluar dari zalqul lisan dan hurufnya itu mudah untuk disebutkan, itu huruf fa. Baik, al-akhta, ya. Al-akhta'u syai'atu allati taqa'u 'inda nutqi biharfi al-fa'. Al-awwalu tafhimuha idza jawarat harfan fakhama mislu fa kharaja aw idza kana ba'daha alif mislu farid wa qaffar. Aywa. Kesalahan yang sering terjadi pada huruf fa yaitu yang pertama tafkhimuha, kita tebalkan dia ketika berdampingan dengan huruf yang tebal. Misalnya itu fa kharaja, harusnya fa kharaja, fa kha, ya, karena mau cepat-cepat jadi ikut tebal punya kha, fa kharaja. Sering juga di sini pada huruf dad. Kalau setelahnya huruf dad, itu paling sering kita tanbih itu jangan sampai fa-nya ikut tafkhim, jangan sampai fa itu ikut tebal punya dad. Min fadli, fa, tetap dia fathah dan tetap dia tipis. Fa, nah, jangan fad min fadlillah, nah, fa. Nah, jadi itu tadi
yang kita tanbih, ma'a mura'ati tarqiq, tetap memperhatikan tipisnya fa. Tidak berubah dia. Walaupun huruf setelahnya itu huruf tebal, fa-nya tidak ikut tebal, ya. Juga ketika setelahnya ada alif, ya, harusnya farid, dibaca farid, ya. Juga ghaffar, dibaca ghaffar. Sebelumnya ada ghain, setelahnya ada ra. Ghaffar, ikut dia tebal, jangan. Ghaffar, jangan ikut ghaffar, ya. Huruf yang ikut tebal dengan huruf sebelumnya itu alif saja, ya. Alif dia mengikuti huruf sebelumnya tafkhiman wa tarqiqan. Kalau yang mengikuti huruf selanjutnya itu ikhfa akan mengikuti huruf setelahnya tafkhiman wa tarqiqan. Tapi huruf fa tidak. Kalau huruf setelahnya atau huruf sebelumnya huruf mufakham, fa-nya tetap muraqqaq, ya. Jadi tetap fa kharaja, fa dengan fo. Fadli dengan fadli. Ya. Selanjutnya Asani adamu bayani hamsiha mislu al-muflihun. Yang kedua, tidak jelas hamsnya. Artinya di sini nafasnya, ya, nafasnya itu tertahan, atau juga suaranya juga ikut tertahan, sehingga raqwahnya tidak habis, juga hamsnya tidak nampak, ya. Muflihun, harusnya lepaskan mufli, ya, dengan muflihun, ya, tidak mengalir nafasnya. Begitu juga nih ketika berdampingan dia dengan huruf yang mahmusah. Ketika di sampingnya ada huruf hams juga, misalnya sin. Kedua-duanya mesti izhar. Ya, izhar di hamsnya fa juga di sin. Jangan fa-nya masuk ke sin. Nafsi. Enggak, habiskan fa-nya, raqawahnya, dan alirkan hamsnya baru masuk huruf sin. Nafsu, ya, jangan masuk nafsi. Nafs bergabung fa dengan sinnya, jangan, ya. Jadi mesti bayan, jelas hamsnya fa dan juga raqawahnya dia nafsu, ya. Selanjutnya As-sadis qalbuha ila ma yushbihu harfa fi khasatan idza jawarat Allah mislu hifdhuhuma. Yang ketiga, qalbuha ila ma yushbihu harf hifz, karena ada wa setelahnya, jadi fa-nya harusnya hif, ya. Dia berubah seperti huruf v, hifzu, ya. Nah, dia sama seperti biasa, hifzu, fa hif, ya, jangan hiz, jadi va hiz. Nah, tidak, ya. Jadi itu beberapa al-akhta' asy-sya'i'ah pada huruf fa. Ya, jelas sampai sini? Baik. Lanjut. Al-qaf makhrajuha min aqsal lisani ma'al hanaki lahmi. Kaifiyatu nutqi biha yajibu habsu as-sauti wan nafasi 'inda nutqi biha ma'a mura'ati al-qalqalati idza kanat sakinah. Aywa. Ad-dalil. Ad-dalilu min al-jazariyah adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al-kafu. Baik. Huruf qaf, ya, huruf qaf makhrajuha, makhrajnya min aqsal lisan ma'al hanakil lahmi. Huruf qaf dengan huruf qaf dengan huruf fa yang sebelumnya tadi, walaupun secara rasam bentuknya itu mirip, ya kan? Apalagi kalau disambung. Fa dengan qaf bentuknya sama. Bedanya fa titik 1 di atasnya, qaf titik 2 di atasnya. Jadi walaupun rasamnya sama, tapi makhrajnya ini berjauhan sekali. Ya, fa itu di
di bibir, di ujung, qaf juga di ujung lidah, pangkal lidah. Jadi berjauhan mereka, walaupun rasanya sama tapi makhrajnya berjauhan. Nah, di mana makhrajnya qaf? Min aqsal lisan, di pangkal lidah. Jadi yang namanya aqsa itu paling ujung berarti. Masjidil Aqsa, ya kan? Aqsa al-lisan. Jadi jangan sampai tertukar. Mana tarful lisan, mana aqsal lisan. Mana adnal halqi, mana aqsal halqi. Ingat saja, aqsa itu yang paling dalam dia, paling jauh. Jadi untuk menghafal itu supaya mudah itu saja. Di mana makhraj qaf. Jangan nanti ujung lidah. Ujung lidah itu taraf, tapi dia pangkal, paling ujung, paling pangkal itu. Namanya aqsa. Ya, aqsal lisan ma'a al-hanakil lahmi. Ya, aqsal lisan pangkal lidah paling ujung ditempel ke al-hanak al-lahmi. Itu ke anak tekak itu. Ke bagian atas yang lembek, yang daging, al-hanak al-lahmi. Yang mana di depannya itu al-hanak al-azmi. Yang keras, ya, bagian atas itu yang keras, itu makhraj kaf. Di belakangnya yang lembek itu makhraj qaf. Jadi lebih dalam. Ko. Nah, kalau ke depan ka. Ya, masuk. Ak. Nah, itu makhraj qaf. Kemudian bagaimana melafazkannya? Yajibu habsus sauti wan nafas. Mesti kita menahan suara dan menahan nafas inda nutqi biha. Jadi pada aslinya itu qaf itu tertahan nafas, tertahan suara. Ak. Tempelkan pangkal lidah ke al-hanak al-lahmi. Ya, ke yang bagian lembek. Ak. Enggak ada suara lewat, enggak ada nafas lewat. Ak. Karena berat itu ketika ditahan suaranya, maka orang Arab mengqalqalahkannya. Ya, dia keluar bitaba'ud. Aslinya itu ak. Nah, itu berat. Maka diqalqalahkan aku. Jadi qalqalah itu dia muncul akibat karena syiddahnya huruf qaf ini. Jadi kenapa nanti qalqalah munculnya hanya ketika dia sukun? Karena sulitnya itu, syiddah itu, atau halah inqifalil makhraj, tertutupnya makhraj itu hanya terjadi pada qalqalah saja. Ketika dia berharakat tidak ya, takhruju bitaba'ud, keluar dengan taba'ud. Tapi ketika sukun bitasadum, huruf qalqalah keluar dengan taba'ud juga. Aku. Maka di sini dibilang yajibu hafzus saut, ya, menahan suara dan menahan nafas dengan memperhatikan adanya qalqalah ketika dia sukun, ya, idza kanat sakinatan, dan juga mesti memperhatikan tebalnya huruf qaf juga. Qalqalahnya juga ikut tebal, ya. Nah, itu dalil dari Jazari, adanahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thummal kafu, ya. Qaf makhrajnya di aqsal lisan, ya, kemudian dengan al-hanak al-lahmi, dengan yang di atasnya itu al-hanak al-lahmi. Sifatnya sifatuha al-isti'la, al-shiddah, al-infitah, al-qalqalah, al-jahru, al-ismat. Baik. Sifatnya yang pertama al-isti'la. Al-isti'la ittijahu dhabtis sauti ilal a'la atau ila al-hanak al-ulwi. Mengarahkan dorongan atau mengarahkan suara ke atas, ke langit-langit, yang akan berefek kepada tafkhim, tebal, ya. Ko. Nah, jangan ka, ko, tebal. Kemudian syiddah, tertahannya suara, inhibasu as-saut, ya, ko. Kemudian infitah, ya, infitah lawan dari itbaq. Pertemuan selanjutnya kemarin kita membahas po, ya kan? Po itu huruf yang musta'lin dan mutbaq. Dia sudah isti'la, itbaq lagi. Huruf qaf ini dia huruf musta'lin tapi munfatih. Sehingga
tingkat ketebalannya tidak sekuat huruf to. Ya, kalau to ketika dia kasrah masalan, tetap dia tebal itu kuat. Qi. Huruf qaf enggak. Tidak kita baca nanti qi. Nah, qi. Jangan mubalaghah dalam menebalkannya karena dia huruf yang musta'lin tapi dia munfatih. Baik. Kemudian sifatnya qalqalah ketika dia sukun, dan sifatnya jahar dan ismat. Jahar berarti tertahan nafas, ya, tertahan nafas. Maka ketika melafazkan huruf qaf, jangan sampai nafasnya ikut keluar, ya, dengan qa, mustaqi, qi. Nah, ada nafas tapi tertahan, mustaqi, qa, dengan qa. Nah, itu nanti kaf, ka. Qaf enggak? Qaf tertahan nafas, tertahan suara. Qa. Ya. Selanjutnya, al-akhta'u asy-sya'i'ah. الأخطاء الشائعة التي تقع عند نطق بحرف القاف. الأول تحويلها إلى كاف مثل ويجعل لك كسورا. Yang pertama, tahwiluha ila kaf, ya, berubah qafnya menjadi kaf. Ini terjadi karena mereka itu samping-sampingan ini terutama, ya. Wa yaj'al laka kusura. Qafnya jadi kaf karena di sampingnya kaf. Wa yaj'al laka kusura. Lakaku. Nah, qafnya tetap lakaku. Wa yaj'al laka ku, ya. Lakaku. Jadi hati-hati di situ. Ya. Selanjutnya, الثاني المبالغة في تفخيمها إذا كانت مكسورة مثل مستقيم. Ya. Nah, ini juga sering ditanbih sama Syekh ketika terlalu tebal huruf qafnya saat huruf qaf ini kasrah. Ya. Ketika huruf qaf kasrah dia tetap tebal, tidak kita bilang tipis. Tapi tingkat ketebalannya itu tingkat paling bawah, paling rendah, ya. Nah, al-mubalaghah itu seperti itu, mustaqi, ya. Apalagi kalau ditambah dhammah itu lebih lagi, mustaqi, enggak, mustaqi. Nah, jadi jangan terlalu mubalaghah di dalam menebalkan huruf qaf, ya. Terus تحويلها إلى غين مثل في ليلة الغدر. Ya, merubah qaf menjadi ghain. Fi lailatil ghadr. Di kitab Ain, ya. Dia merubah dari kepada huruf Ain juga enggak boleh. Mungkin di sini bisa jadi dua-dua. Ada orang yang merubah kepada ghain, itu salah, kepada ain juga. Ya. Fi lailatil adr. Enggak. Fi lailatil qadr, enggak juga. Fi lailatil ya, qadr. Nah, tetap dia di makhrajnya tidak berubah. Selanjutnya, الرابع تقريبها من الكاف إذا كانت مكسورة مثل musyrikin. Selanjutnya ini dia ketika kasrah, kalau yang nomor 2 tadi terlalu berlebih, mustaqi. Ini kurang, jadinya dekat kepada huruf kaf. Musyrikin, ki. Jadi kaf, musyrikin. Harusnya musyriqi. Ya, maknanya juga akan berbeda, musyrikin, musyrik, ya. Ya, jadi jangan sampai dia kurang tebalnya sehingga akan berubah nanti menjadi kaf. Apalagi kalau makhrajnya juga berpindah, jadinya musyrikin, enggak, musyriqi. Terus al-khamis qalbuha ila harfi g mislu galil. Ya, merubahnya menjadi huruf G, jadinya galil.
Ya, ini orang daerah Yaman, Saudi, ya. Biasanya huruf qafnya jadi G. Kalau orang Mesir, jimnya jadi G, qafnya jadi hamzah, ya kan? Orang Indonesia jadi kaf qafnya. Ya, ini masing-masing punya kesalahan yang lahjah itu ketika tidak diakui oleh Al-Quran, tetap nggak boleh kita gunakan lahjah itu. Ya, mungkin di beberapa lahjah orang Arab ada yang seperti ini, tapi tidak digunakan oleh Al-Quran, maka tidak boleh digunakan. Nggak ada riwayat yang seperti itu, maka nggak boleh. Ya kan? Karena semuanya bacaan di dalam Al-Quran, harfannya, matnya, ikhfa, ya kan? Kemudian gunnah, maratib gunnah itu semuanya tauqifi, bukan taufik, bukan ijtihad, tapi semuanya itu tauqif. Iqra'u kama 'ullimtum, baca seperti mana kalian diajarkan. Ya, jadi mungkin nanti kalau ada qiraah yang lain, misalnya dia pakai taklil, misalnya Imam Warash. Kenapa pakai taklil? Karena memang seperti itu yang diajarkan dan itu diturunkan Al-Quran seperti itu. Kalau kita tanya kenapa nggak boleh kita bacanya wal qalam wal alam nanti, atau qalil galil, kan ada orang Arab yang gitu mungkin bacanya, karena Al-Quran tidak diturunkan seperti itu. Kenapa boleh yang imalah re'e misalnya, re'e, karena memang Al-Quran diturunkan seperti itu. Jadi tauqif. Maka dibilang terhadap kalam Allah itu jangan taruh lima wa kaifa. Kan kenapa seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu semuanya tauqifi. Ya. Lanjut. As-sadis hamsuha mislu yaqul. Yang keenam hamsuha. Ini juga sering terjadi sama kita nih, orang-orang kita, thalabah kita, dan sering kita tanbih. Jadi huruf qaf jangan sampai keluar nafasnya, jangan keluar anginnya. Yaqulu, ko, aku, ya? Aku, yaku, ku, tidak ada nafasnya. Ku, jangan lepas. Yaku, ku, ko, ki, mustaqi, ki. Nah, ya. Jadi hams tidak ada, mesti dia sifatnya jahar. Yaku, ku. Nah, itu dilatih masing-masing. Yaqulu. Selanjutnya As-sabi' tarqiquha limujawaratiha al-huruf al-mustafilah mislu yakhluqu. Yang ketujuh, tarqiquha, menipiskannya ketika dia berdampingan dengan huruf yang tipis. Yang tadi huruf fa ditebalkan karena berdampingan dengan huruf tebal, salah. Huruf qaf harusnya dia tebal karena berdampingan dengan huruf tipis, jadinya dia tipis. Jangan. Ya, yakhluqu tetap tebal, jangan menjadi tipis. Yakhluqu. Ya. Jadi dari huruf qaf tadi, dari huruf fa tadi kita belajar untuk mengetahui zat diri kita apa, dan jangan mudah terpengaruh dengan sekitar kita. Kita mau menjadi talibul ilm, maka jalanlah dengan jati diri seorang talibul ilm. Kita mau jadi penghafal Quran, mau menjadi khadim Al-Quran. Jadi ketahui zat itu, jangan sampai lingkungan atau orang lain merubah zat kita, merubah sifat kita. Ini huruf qaf, zatnya, sifatnya itu dia isti'la, sehingga sifatnya itu menghasilkan tebal. Jati diri tebal itu jangan sampai terpengaruh dengan huruf yang lain. Walaupun lingkungannya itu huruf tipis, dia tetap tebal. Huruf fa dia tipis, jangan sampai kalau di samping-sampingnya itu huruf tebal, dia ikut-ikut jadi tebal. Jadi itu kita jaga setiap huruf tebal tipisnya. Itu juga kiaskan ke dalam kehidupan. Jangan sampai ketika kita sudah berjalan di jalan yang benar, kita rubah gara-gara lingkungannya tidak sesuai dengan jalan kita ini. Nah,
jadi tetap seperti qaf dia tetap tebal. Seperti itu juga antum di jalan talibul ilm, dalam penghafal Quran, kita semuanya semoga kita sabat, ya, jangan terpengaruh walaupun yang samping-sampingnya tebal atau tipis, kita tetap di situ, ya. Selanjutnya Asamin tahwiluha ila hamzah mithlu wal alam. Nah, ini sering ya kita dengar tahwiluha ilal hamzah, ya, dirubah menjadi hamzah. Itu qafnya orang Mesir, ya. Wal qalam jadinya wal alam. Ya, wal alam itu jangan. Tetap dia huruf qaf. Mustaqim, musta'im. Jangan. Ya, jadi tidak boleh dirubah. Qaf dia tetap qaf, tidak ada merubah menjadi huruf hamzah atau jadi huruf G atau huruf ain atau yang lainnya. Tetap dia di makhrajnya dengan sifatnya tanpa dirubah. Berikan haknya dan mustahaknya. Ya, itu juga ya. Kemudian juga ada tambahan mungkin dalam kesalahan, yaitu pada qalqalah. Tidak disebutkan di sini, kenapa? Itu nanti disebutkan dalam sifat qalqalah, akan ditanbih di dalam sifat qalqalah. Jadi karena ini berkaitan dengan huruf qaf yang memiliki sifat qalqalah, kesalahan umum di dalam membaca qalqalah itu dua. Yang pertama, mengikutkan harokat kepada qalqalahnya. Jadi qalqalah itu dia tidak mengarah ke fathah, tidak mengarah ke dhammah, tidak mengarah ke kasrah. Dia takhruju bit taba'ud wa la yusahibuhu harakah. Keluarnya dengan taba'ud, aku, dan tidak ada harakatnya. Jangan mengarah ke fathah. Aku, ya, jangan aku, jangan juga aqi atau aku. Dia tetap takhruju bit taba'ud tapi tidak ada harakah. Kesalahan yang kedua dalam qalqalah, ya, juga sering terjadi pada qalqalah huruf qaf, yaitu menambahkan hamzah di akhir qalqalahnya. Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, aku, itu aku. Jangan sampai ditambahkan hamzah. Jangan haqqu, itu hamzah. Sedangkan qalqalah itu dia ada untuk takhallus dari syiddahnya huruf qaf. Ya kan? Jadi sudah hilang syiddah dari huruf qaf itu, jangan ditambah lagi syiddah. Ya. Sudah dipermudah, jangan disulitkan, jangan dipersulit lagi. Jadi qaf itu keluar saja. Aku, falaqu, qul a'udzu birabbil falaq. Falaqu, ya, jangan falaqu, ya, haqqu, nah, haqqu. Jadi lepas saja dia. Paham ya? Baik. Cukup untuk hari ini huruf fa dengan huruf qaf saja. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Dihafal ya. Fa makhrajnya, kaifiyatun nutqi biha sifatnya, dan akhta tadi. Kemudian dalilnya juga, dan huruf qaf juga, ya. Fatahallahu alaikum wa fatahallahu alaina, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.